Kisah Ellen, si menantu miskin yang mendapatkan sistem. Episode 2. Dipermalukan. Setelah mendapatkan taksi, dia pun langsung pergi ke rumah keluarga besar Syahputra. Sesampainya dia di rumah itu, dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah dengan hati berdebar. Ketika dia sampai di ruang tamu, dia mendapatkan pemandangan di mana keluarga istrinya sedang berkumpul dengan tamu, seorang laki-laki yang terlihat dari keluarga kaya. Itu terlihat dari cara berpakaiannya yang mewah dan jam Rolex seharga puluhan juta di pergelangan tangannya. Yang membuatnya seketika naik darah adalah istrinya duduk bersebelahan dengan pria itu sambil bergelayut manja dan menyenderkan kepalanya di pundak pemuda itu seperti layaknya seorang kekasih. Melonjaklah amarah Olen saat melihatnya. "Apa-apaan ini, Irene?" teriaknya saat melihat semua itu. Orang-orang di ruang tamu yang sedari tadi sedang sibuk mengobrol pun kaget saat melihat ada orang yang masuk, tetapi mereka tidak menyadarinya. "Olen!" ucapnya dengan kaget, namun hanya sesaat dia langsung menatap dingin Olen terasa dengan jijik. "Oh, ini suami kamu yang tidak berguna itu, sayang?" tanya pemuda itu pada Irene. "Iya, dia suamiku yang miskin dan tidak berguna itu, yang dipilihkan nenek saat itu secara acak." "Kamu tenang saja, sayang. Aku masih murni dan belum tersentuh olehnya. Aku hanya mencintai kamu saja," kata Irene dengan nada manja. "Hai, kenalin, aku Wira Permana dari Ibu Merbe. Aku adalah pacar Irene," kata Wira memperkenalkan dirinya. "Apa-apaan ini, Irene? Kamu itu istriku. Apa begini kelakuan kamu di belakangku?" "Kamu selingkuh di saat kamu masih punya suami?" tanya Olen dengan nada tinggi, dengan tangan mengepal menahan gejolak emosi di hatinya. Dia tahu dia cuma suami pilihan neneknya, tapi tetap saja mereka masih sah menjadi suami istri, jadi wajar kalau dia marah saat melihat istrinya punya pacar lain. "Hei menantu kurang ajar! Kamu itu cuma orang miskin yang tidak berguna, beraninya kamu meneriaki putriku. Kamu itu cuma benalu di rumah ini. Kamu hanya beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga Syahputra. Lebih baik kamu secepatnya ceraikan Irene. Irene sudah punya pacar yang lebih mapan dan cocok untuk Irene, bukan seperti kamu orang miskin," bentak ibu mertua Olen. "Bu, aku tahu aku cuma orang miskin, tapi aku tetap suami Irene sampai saat ini," jawab Olen dengan nada yang rendah. "Kamu itu cuma suami di atas kertas. Dasar tidak tahu diri. Kalau bukan karena nenek yang menyuruhku untuk menikah dengan pria miskin sepertimu, aku tidak sudi menjadi istri dari pria miskin dan lusuh sepertimu. Lihatlah dirimu. Pakaian yang sudah pudar dan sobek-sobek apakah pantas dan sewandan dengan wanita cantik dan modis seperti aku ini?" kata Irene dengan sinisnya. "Tapi Irene, tetap saja aku ini masih suamimu, dan itu adalah faktanya," ucap Olen dengan nada tinggi. Olen hanyalah orang secara acak yang ditemukan nenek Irene untuk menikah dengan dia demi mendapatkan warisan dari kakeknya waktu itu. Walaupun dia memang tidak mencintai Irene, tapi tetap saja dia masih istrinya, bagaimana mungkin dia tidak marah? "Hele, orang gak berguna seperti kamu mimpi untuk menjadi bagian dari keluarga Syahputra. Pecundang kayak kamu pantasnya itu jadi kacung di keluarga ini. Harusnya kamu berterima kasih karena kami sudah menampung hidup dan makanmu selama 1 tahun ini. Ngomong-ngomong, untuk apa kamu datang kemari? Bukankah kamu sedang menunggu ibumu yang sekarat itu? Apakah dia sudah mati sehingga kamu kembali ke rumah ini lagi?" ujar mertuanya dengan jijik. Olen mengepalkan tangannya menahan emosinya, dia lupa jika dia kesini untuk meminjam uang kepada mertuanya. "Ibuku masih hidup, Ma. Aku kesini untuk meminjam uang pada kalian 250 juta untuk biaya operasi ibuku. Tapi aku justru menemukan pengkhianatan Irene yang seperti ini saat aku sampai di rumah. Apa mau minjam uang? Apa kamu pikir kami ini mesin ATM-mu? Lagian dia kan ibumu. Kenapa harus kita yang harus membayarnya? Jangan terlalu melewati batasmu, Olen," ucap mertuanya dengan nada sinisnya. "Masalah mainnya aku di sini, aku tidak pernah merepotkan kalian kan? Aku juga sudah membersihkan rumah,
memasak, mencuci dalam rumah ini selama 1 tahun belakangan ini. Aku hanya ingin meminjam bukan meminta, Ma. Aku pasti akan mengembalikan uang jika aku sudah punya, Ma. Hahaha, mengembalikan? Kamu bilang, kamu itu sadar diri gak? Kamu itu gak punya pekerjaan apa-apa, lalu bagaimana kamu akan mengembalikan uangnya jika kerjaan saya kamu tidak ada? Hal lebih baik kamu cepat ceraikan Erin saja, ujar ibu mertuanya. Wira yang sedari tadi menyimak kini menatap Alan seperti orang bodoh. Dia mempunyai pikiran untuk mempermalukan Alan di depan keluarga istrinya sendiri. Aku bisa saja memberikan kamu uang 250 juta secara cuma-cuma, kata Wira tiba-tiba sambil menatap Alan dengan senyum smirknya. Apa maksud kamu sayang? Kamu jangan aneh-aneh deh. Buat apa pula kamu buang-buang uang untuk dia yang tidak berguna itu? Tanya Erin pada Wira. Dia tidak habis pikir kenapa Wira mau meminjamkan uang kepada Alan. Benarkah yang kamu katakan? Tanya Alan pada Wira, tanpa memperdulikan ucapan Erin, karena yang dibutuhkan saat ini adalah uang untuk operasi ibunya. Tentu saja, tapi aku ada syarat yang harus kamu lakukan, kata Wira dengan senyum aneh di bibirnya. Apa syaratnya? Aku pasti akan melakukannya, tanya Alan yang memiliki secercah harapan. Dia akan melupakan siapa Wira untuk sementara waktu. Nak Wira, jangan, nak, kamu bisa rugi kalau kamu memberikan uang itu untuk dia. Dia itu cuma orang miskin yang tidak berguna. Bagaimana cara dia nanti mengembalikannya? Bujuk mertua Alan. Tante, tenang saja. Uang 250 juta bukanlah apa untukku, Tante. Itu hanya uang jajanku selama seminggu, jawabnya dengan sombong. Bagaimana mau tidak? Tanya Wira beralih menatap Alan dengan main-main. Apa syaratnya? Tanya Alan menggertakkan giginya dan membuang harga dirinya untuk sementara. Mudah saja kok. Pertama kamu tinggal bersujud dan memanggilku ayah. Kedua kamu merangkak melewati kakiku sambil menggonggong. Bagaimana mudah kan? Alan mengepalkan tangannya menahan emosi. Dia menggertakkan giginya dan membuat keputusan. Sekarang bukan waktunya memikirkan harga diri atau untuk membalas dendam pada mereka. Dia harus mendapatkan uang itu agar ibunya bisa cepat dioperasi. Baiklah, aku akan melakukannya, tapi kamu akan menepati ucapannya itu kan? Jawabnya sambil menggertakkan giginya. Tentu saja, aku adalah wiratuan muda dari keluarga Permana dari ibu kota, keluarga terkaya nomor 5. Aku tidak akan mengingkari ucapanku, kata Wira dengan senyum smoke-nya. Alan pun perlahan berjalan ke depan Wira dengan tangan mengepal dan mulai melakukan permintaan Wira. Brooke. Dia pun mulai bersujud di kaki Wira dan bersuara. Ayah. Ucapnya dengan suara bergetar. Apa, coba ulangi sekali lagi? Aku tidak mendengarnya. Ayah, kata Alan dengan suara agak keras. Hahaha, bagus-bagus. Ayo sekarang merangkaklah ke sini, cepat lakukan. Bukankah ibumu sedang membutuhkan uang ini? Kata Wira dengan tawa sambil memegang kartu debitnya. Sekali lagi Alan menggertakkan giginya dan perlahan mulai menunduk. Dia merangkak, lalu berjalan di bawah kaki Wira dengan perasaan marah. Namun dia menahannya semua demi ibunya. Dia akan membalas mereka nanti saat ibunya sudah selesai dioperasi. Hahaha, bagus-bagus. Kamu memang pantang menjadi anjing, ucap Wira dengan tawa kemenangan. Mereka semua pun ikut menertawakan Alan, termasuk mertua Alan sendiri. Setelah selesai, Alan berdiri dan menatap mereka semua dengan marah. Kenapa tatapanmu seperti itu? Apa kamu ingin marah dan tidak terima? Tidak, aku sudah melakukan sesuai syaratmu. Apa kamu bisa memberikan uang itu sekarang juga? Tanya Alan menatap Wira. Memberikan kamu uang? Apa kamu pikir aku ini benar-benar ayah kamu, sehingga aku harus memberimu uang ketika kamu memintanya? Tanyanya menatap Alan seperti dia melihat orang bodoh saja. Apa maksud kamu? Bukankah kamu sendiri yang bilang jika aku memenuhi syarat kamu, kamu akan memberiku uang itu? Tanya Alan yang tersulut emosi.
Hahaha, dasar kamu itu memang manusia bodoh. Siapa juga yang mau memberikan kamu uang secara cuma-cuma, dasar bodoh. Brengsek kamu. Aku sudah melakukan semua syarat yang kamu minta, dan sekarang kamu bilang kamu tidak akan memberikannya kepadaku. Kalau begitu rasakan ini, bajingan. Olen yang mulai emosinya sudah tidak terkendali pun memukul Wira. Olen, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu memukul Wira. Apa kamu tidak tahu siapa dia, ha? Teriak Irene sambil menghampiri Wira dan membantunya bangun. Dasar menantu sialan! Cepat pergi dari sini sebelum aku laporkan kamu ke polisi. Dasar orang tidak berguna kamu! Bentak ibu mertuanya. Aku gak akan pergi sebelum dia memberi uang seperti yang dia katakan tadi. Olen menghampiri Wira dan memukulnya lagi. Olen, berhenti memukuli Wira. Aku bilang berhenti, bodoh! Teriak Irene. Irene dan mamanya yang melihat itu pun berteriak histeris karena Olen tidak juga mau berhenti memukul Wira, sedangkan Wira sudah mulai babak belur. Mertua Olen melihat di sekelilingnya untuk mencari sesuatu menghentikan Olen. Saat dia melihat botol anggur di meja, dia pun tanpa pikir panjang langsung memukulkannya kepalanya Olen. Fire! Arge sialan kalian! Teriak Olen saat melihat darah di kepala. Dia menatap mertuanya sambil memegang kepalanya yang terasa sakit perlahan, tapi pasti kesadaran Olen pun hilang. Dia pun jatuh.